Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita sudah memulai aktivitas pembelajaran di tahun ajaran yang baru. Mari bersama-sama kalian mempersiapkan diri dengan memfokuskan hati kalian dan pikiran kalian untuk menerima pembelajaran hari ini. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Berikut adalah penjelasannya. Baik. Inilah dia materi kita, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita lebih dalam lagi, saya ingin menjelaskan dan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda di Indonesia. Mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. Mengomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda secara lisan. Apakah itu pengertian menggambar? Menggambar adalah kegiatan membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Bisa pula berarti membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan dan alat gambar. Itu dia pengertian menggambar. Hari ini kita belajar yaitu tentang menggambar fauna, flora, dan alam benda. Sekarang kita cari tahu apakah itu pengertian daripada menggambar flora. Menggambar flora adalah menggambar segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di seluruh muka bumi. Contohnya ini dia gambar bunga. Nah, yang kedua adalah apakah itu menggambar fauna? Menggambar fauna adalah menggambar segala jenis hewan yang ada di muka bumi. Contoh, ini dia contohnya, gambar gajah. Sekarang, apakah itu menggambar alam benda? Menggambar alam benda adalah menggambar segala benda yang ada di sekeliling kita. Contohnya, botol ini. Sekarang kita masuk ke dalam unsur-unsur dan objek gambar. Yang pertama yaitu unsur-unsur gambar. 1. Titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur. Nah, sekali lagi, unsur-unsur gambar yaitu ada 6, titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur. Kalian harus ingat ini. Kita masuk ke dalam objek gambar. Objek dalam menggambar adalah sebuah benda atau sebagainya yang dijadikan sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga membutuhkan objek sebagai patokan dalam menggambar. Objek ini diambil dari alam, baik itu flora, fauna, atau yang lainnya. Itu dia unsur-unsur dan objek menggambar. Sekarang masuk ke dalam penerapan komposisi dalam gambar. Ada beberapa prinsip yang harus kalian perhatikan dalam menggambar bentuk objek flora, fauna, atau benda-benda, yaitu 1. Model atau objek. 2. Proporsi, yaitu kesebandingan, keseimbangan, atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian satu dengan bagian lainnya. 3. Perspektif, yaitu menggambar objek berdasar kesan pandangan mata. Yang 4. Gelap terang, yaitu diperlukan agar bisa menimbulkan efek terang di satu sisi dan bayangan gelap di sisi lain. Yang 5. Komposisi, yaitu tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Nah, komposisi dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu komposisi simetris dan komposisi asimetris. Apakah itu komposisi simetris? Komposisi simetris adalah menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Sorry, ini ada salah ketik. Nah, yang kedua, komposisi asimetris adalah menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar
tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Unsur-unsur komposisi gambar ada 5, yaitu keseimbangan. Keseimbangan yaitu penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan keseimbangan antara bagian-bagiannya, artinya tidak terkesan berat di salah satu sisi dan ringan di sisi lainnya. Ini dia contoh gambarnya, keseimbangan. Oke, yang kedua yaitu kesatuan. Kesatuan adalah penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Artinya, keterpaduan dari bagian-bagian gambar tidak terkesan terbelah atau terpisah. Contoh sebagai gambar. Ini dia, kesatuan. Sekarang kita masuk ke irama. Irama adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Ini contohnya irama. Keempat, keselarasan. Keselarasan adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya dalam suatu benda, atau benda yang satu dengan benda yang lainnya dipadukan. Contoh sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke dalam tahap dan teknik menggambar. 1. Tahap-tahap menggambar. Ada 5, yaitu mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam, putih, atau berwarna, memberikan kesan untuk latar belakang. Itu dia tahap-tahap menggambar. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam teknik menggambar. Sekarang kita masuk ke peralatan dan media gambar. Peralatan menggambar yaitu sebagai berikut: bidang gambar atau kertas gambar, pensil, pensil warna, pastel, krayon, cat air, cat poster, tinta bag, palet, kuas. Ini dia peralatan menggambar kita ya. Nah, adapun ini dia contoh cara menggambar flora. Perhatikan gambar berikut. Kalian bisa mengikuti tahapan-tahapannya. Ini tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan inilah dia hasilnya. Contoh cara menggambar flora. Nanti bisa kalian praktikkan di rumah. Dan ini dia contoh cara menggambar fauna. Ini tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Contoh cara menggambar alam benda. Oke. Selesai. Sampai di sini pembelajaran kita. Saya berharap kalian dapat menerima dengan baik, mencernanya dengan baik, dan saya juga berharap kepada kalian untuk mencatat ulang materi yang saya sudah jelaskan tadi, dan tetap menjaga kesehatan. Jika ingin keluar rumah, ikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita dengan memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan jaga kebersihan diri kalian masing-masing. Demikian, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Semangat!